kenapa mengundurkan diri dari Bang Sobatak Mersada? Kalau saya lihat ini beratnya sudah jadi seperti kayak partai politik, bahkan lebih meriah dari partai politik itu sendiri. Nah, dan waktu kita berdialog di KDK TV, saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara Johnson Fidoli Hutsubuya, ya benar. Dia kan sudah ingatkan hati-hati bahwa ini akan menjadi kepentingan sesaat dan kepentingan orang, sekelompok orang. Nah, waktu itu kan saya bantah. Ya. Ini katakanlah awam ini nggak tahu apa-apa nih. Ya. Tapi di luar sana brandnya Bang Sobatak Mersada. Ya. Ketika melakukan satu kegiatan begini, apakah mereka yang melakukan fakta integritas ini tahu dan menyetujui kegiatan tersebut dan kemana arahnya ini? Jauh menyimpang dari spirit Habatakon gitu. Karena bicara soal komunitas Batak, sejatinya dia punya sebuah visi Batak ini mau ngapain gitu. Karena bicara Batak ini kan bicara holistik, bukan parsial gitu. Hari ini kita lihat ini menjadi komoditi gitu, bahwa komunitas ini hanya menjadi bauran atau barang dagangan segelintir orang. Baik, selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita kembali. Sebelumnya kita ada dialog terkait Batak ya, dengan hadirnya, lahirnya, berdirinya Bang Sobatak Mersada. Kita melihat ini menarik dan ternyata seiring berjalannya waktu, salah satu pemikir yang sebelumnya juga sudah hadir di KDK TV ternyata mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Karena ini sangat menarik, langsung kita hadirkan orang tersebut. Kenapa mengundurkan diri dari Bang Sobatak Mersada? Bang Ubah Sigalingging. Oke. Langsung aja Bang, saya lihat wajahnya cemerlang, bersinar, tidak tanpa perlu bertanya apa kabar, karena saya lihat sehat. Langsung aja Bang, kenapa mengundurkan diri dari Bang Sobatak Mersada? Oke, baik. Makasih Bet, seluruh pemirsa KDK TV dimanapun berada. Sebelumnya kita ada berdialog juga di KDK. Saya kira itu sebelum deklarasi atau sesudah waktu itu, dan itu menarik. Saya bersama dengan Lai Onwat Siahaan, ada saudara kita Johnson Fidoli. Ya, memang di awalnya kita dengan semangat yang sama berpikir bahwa diperlukan ada satu wadah yang representatif, yang dapat menjadi representasi ya, yang representatif untuk membahas berbagai hal isu-isu yang berhubungan dengan publik. Nah, kita berharap organisasi ini di samping representatif tetapi juga memiliki trust, kepercayaan ya oleh masyarakat, sehingga upaya-upaya untuk di dalam melakukan program salah satunya mengedukasi masyarakat dari semua hal yang kita anggap penting sebagai tanggung jawab kita bersama itu dapat diterima. Itu semangat awalnya. Tentu dalam hal ini kita berpandangan bahwa diperlukan ada upaya-upaya bersama untuk membangun komunikasi, baik keperorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat adat lah ya, katakanlah dia marga ya, kemudian juga kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang Batak itu ada STM, ada macam-macam gitu, sehingga kita bisa menjadi semacam fasilitator untuk menyampaikan poin-poin apa yang menjadi harapan kita. Nah, salah satunya tentu kita harapkan juga, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa tantangan sekarang ini jauh lebih berat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, katakanlah masalah ekonomi yang berbasis digital. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa dibantu ya, terus kemudian juga mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada. Nah, di sisi lain kita juga sadar ketika itu bahwa ada momen pilkada ya saat ini. Ya. Tapi di awal kita sudah menyepakatin bahwa pilkada itu sebagai momentum. Nah, ada dua sekarang yang terjadi antara momentum dan kepentingan. Nah, kalau dia momentum itu artinya berbicara untuk keseluruhan. Jadi kita menyikapi pilkada sebagai sebuah peristiwa politik yang betul-betul dapat menjadi proses pembelajaran berdemokrasi, sekaligus juga mengedukasi masyarakat. Itu momentumnya. Di sisi lain kita juga membangun kerja politik tujuannya untuk membangun akses yang secara positif
nantinya kebijakan-kebijakan itu bisa benar-benar pro rakyat, ya, dan terutama pro untuk masyarakat miskin. Nah, inilah konsepnya. Kemudian di sisi lain tentu kita menghindarin apa yang disebut dengan kepentingan politik. Kalau tadi momentum itu bersifat umum, keseluruhan dan jangka panjang, kepentingan politik ini jangka pendek dan hanya untuk sesaat. Nah, jadi ternyata di dalam perjalanannya arahnya kelihatannya lebih kepada kepentingan sesaat tadi. Jadi bukan momentum. Nah, tentu ini menjadi beban moral dan tanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawab moral tadi, ya kita harus bisa berjalan ya on the track, ya, di garis yang sudah kita sepakatin. Ternyata kalau saya lihat ini beratnya sudah jadi seperti kayak partai politik. Bahkan lebih meriah dari partai politik itu sendiri. Nah, ya paling tidak dia udah nampak seperti semacam subordinasi atau apa ya, semacam underbow partai politik. Padahal sebenarnya dia harus sebisa mungkin menghindari hal-hal yang sifatnya politik praktis. Yang kita mau dorong adalah politik yang berbasis analisis kebijakan, yang mana nanti itu kita bisa berkontribusi, memberikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran tentang bagaimana seharusnya kebijakan publik itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Nah, tentu saya harus mengambil sikap. Karena apa? Ini tanggung jawabnya bukan hanya ke pribadi dan organisasi, tapi kan di situ juga ada marga-marga. Ya. Nah, marga-marga ini kan tidak bisa kita klaim tanpa ada komitmen yang jelas. Nah, dengan kata lain, saya sejak awal juga berpandangan bahwa diperlukan ada semacam transparansi, pembicaraan yang terbuka. Jadi kalau kita memutuskannya itu memang betul-betul suatu keputusan yang terbuka, bukan yang gelap. Nah, karena saya anggap sudah arahnya sudah semacam hubungan politik gelap gitu. Karena apa? Karena hanya diketahui beberapa orang. Dan hanya yang orang-orang tertentu saja yang tahu komitmennya apa. Nah, kan komitmen politiknya terkait dengan bagaimana yang membesarkan organisasi, bagaimana kita membangun sebuah program bersama ke depan. Nah, itu kan nggak ada. Dan memang saya sebagai pengurus juga anggota di situ juga kan nggak memiliki. Jadi saya pikir ya ini tiba-tiba sudah ramai dukung-mendukung, sudah ramai spanduk dan lain sebagainya begitu. Nah, tentu ini agak saya pikir tidak sesuai dengan semangat awal yang kita bicarakan. Dan waktu kita berdialog di KDK TV, ya tentu saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara Johnson Pidoli Sibuya ya benar. Dia kan sudah ingatkan hati-hati bahwa ini akan menjadi kepentingan sesaat dan kepentingan orang, sekelompok orang. Nah, waktu itu kan saya bantah, ini tidak mungkin saya bilang. Tetapi namanya kita kan tetap berupaya. Ya, berupaya. Tapi ada satu poin penting, karena di sini juga ada Bang Roy, bahwa BBM ini juga tadinya kan kita pikir juga bisa mengakomodir pemikiran-pemikiran kaum muda, terutama kaum muda Batak, supaya ada ruang ya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang tentu itu juga menarik menurut saya. Tapi itu belum sampai ke sana. Nah, hiruk pikuknya sekarang kan sudah mau bikin inilah, dukung sanalah, dukung inilah, dukung inilah. Dan saya pikir, wah ini kok jadi udah kayak ya benar-benar seperti partai politik. Nah, saya sendiri orang politik kan, saya kan nggak pernah bawa-bawa yang begitu. Tapi kalau saya misalnya mau melakukan tindakan politik atau kerja politik ya saya lakukan. Tapi saya kan nggak mau klaim-klaim, wah saya bawa ini, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada komitmen. Jadi dengan kata lain, untuk menghindari jangan sampai misalnya ini menjadi utang ya, utang moral dan kepada masyarakat, akhirnya saya putuskan saya mundur. Itu kira-kira. Tapi sebelum jauh mundur nih Bang, ini terkait sengaja kita hadirkan di sini tokoh pemuda Bang Roy Stanggang ya, tapi akan ada nanti porsi Bang Roy mau lihat ini. Saya mau bertanya mengenai ada tadi disinggung ini underbow atau sayap partai atau ada hubungan gelap. Ini kan terkesan katakanlah awam ini nggak tahu apa-apa nih. Yeah. Tapi di luar sana brandnya Bangso Batak Mersada. Yeah. Di Bangso Batak Mersada jelas karena KDK TV waktu pelantikan ada di sana meliput itu. Artinya kita melihat tim KDK melihat ada fakta integritas segala macam tuh banyak nih. Ketika melakukan satu kegiatan begini, apakah mereka yang melakukan fakta integritas ini tahu dan menyetujui kegiatan tersebut dan kemana arahnya ini? Gimana nih Bang? Karena jujur nih Bang,
Tadi malam juga saya ada diskusi dengan salah satu ketua marga, kita nggak tahu itu gitu kan. Iya, marga saya Sigalingging aja kan juga nggak tahu. Saya tanya apakah ada keputusan bersama yang enggak. Jadi gini, tidak bisa hanya dengan 5-10 marga terus dibuat keputusan bahwa itu keputusan semua. Katakanlah 20 marga juga nggak bisa. Marga itu kan banyak. Jadi jangan diklaim-klaim begitu. Tapi saya pikir gini, kita kan harus menjawab pesimisme. Kita harus menjawab juga stigma-stigma masyarakat selama ini. Kalau organisasi yang kayak gini-gini ini pasti untuk kepentingan pribadi. Iya. Kan itu tudingan ketika BBM ini terbentuk. Maka kita yakinkan ini berbeda. Ini tidak seperti itu. Ternyata kan dalam prakteknya yang kita lihat sampai hari ini belum ada setahun sudah seperti itu. Nah, artinya upaya kita secara serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan semacam pilihan ya, alternatif bahwa kita ini berbeda dan kita memang mau ini menjangkau semua, tidak tercapai. Nah, akhirnya apa yang ada sekarang ini, kita nggak tahu misalnya di data caleg ataupun ada kandidat misalnya yang didukung ini, nggak tahu di catatan calonnya itu sudah berapa marga, ada mungkin ada ratusan marga kali, kita kan nggak tahu. Iya. Iya kan, di tangannya sudah ada sekian ratus marga orang Batak ini sudah di tangan kami ini. Nah, siapa yang melakukan ini? Ya tentu kan karena itu dari BBM ya pasti BBM. Nah, tentu saya kan nggak mau terlibat di situ. Nah, yang pasti ada begitu ya? Ya, artinya apa? Kalau itu yang menjadi langkah-langkah politiknya, menurut saya sangat tidak etis. Karena keputusan rapat itu pun juga sampai saya terakhir itu belum ada rapat yang keseluruhan yang memang betul-betul hadir. Nah, setidaknya ada misalnya 100 marga ya untuk memutuskan. Tetapi ada satu hal juga penting begini. Dari awal kita udah sampaikan ya bahwa kalau kita mendukung seseorang harus jelas komitmen politiknya. Ya. Nah, komitmen politik ini harus ditandatanganin dan disaksikan oleh semua marga. Dibacakan itu komitmen politiknya. Sampai hari ini itu barang itu tak ada. Jadi kalau ditanya ada, oh nanti, loh gimana? Tapi udah mendukung nih. Iya. Nah, jadi saya maunya hubungan itu ya dengan komitmen. Nah, kalau hubungan tanpa komitmen itu yang saya sebut hubungan gelap. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita mempertanggungjawabkan soalnya secara organisasi ke masyarakat, khususnya marga-marga yang menjadi kekuatan dari organisasi itu. Itu dia kira-kira. Nah, kalau tanya, nanti silahkan tanya sama pengurusnya, apa sih komitmennya? Kenapa sampai mendukung begitu? Nah, buat saya siapapun mendukung silahkan, tapi harus jelas. Karena kita membawa orang lain kan. Kecuali kalau saya sendiri, misalnya saya pribadi, kan saya nggak perlu tunjukkan kepada nggak perlu tunjukkan kepada KDK ini komitmen saya, nggak ada urusan saya. Tapi kalau saya membawa sebuah nama-nama yang begitu banyak, ya kan saya harus tanggung jawab. Sehingga itu yang saya maksud juga dengan edukasi politik. Betul. Iya, jadi penting kita mengedukasi. Jangan misalnya kerjanya ini kayak politik short time, ya kan? Pukul hari ini besok hilang. Ya nggak begitulah. Terus apa yang mau kita edukasi masyarakat itu? Nah, sementara praktek selama ini, kalau kita misalnya review misalnya, kita background ke pemilu, semua praktek money politik. Iya. Nah, tentu kan ini juga menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita mengedukasi. Bukan masyarakat yang salah, tapi elitnya memang yang jorok politiknya. Nah, tentu kita, dalam melalui pilkada inilah kita kasih. Jadi orang harus memilih berdasarkan program, berdasarkan visi misi, berdasarkan ini memang betul tugas kita membantu di situ. Nah, kalau kita juga justru yang ikut-ikutan juga yang dalam posisi seolah-olah kita yang jadi tim sukses dan apa segala macam, ya gagal lah organisasi itu menurut saya. Ngapain bikin organisasi kalau mau jadi tim sukses? Tapi dengan keluarnya pemikiran begini, dengan keluarnya abang dari BBM tersebut, ya bagaimana menyelamatkan yang di dalam ini? Nah, saya nggak tahu, itu urusan teman-teman lah nanti itu ya. Tapi kan itu intinya seperti saya bilang. Ya kalau kita hanya sekedar menjadi tim sukses, ngapain kita capek-capek bikin organisasi bernama lagi, apalagi namanya yang awalnya juga kontroversial, yang banyak orang protes, tapi kita pertahankan ketika itu, ya kan? Kita kan berpikir, kita berpikir bahwa ini akan menjadi kendaraan politik, ya seperti tim sukses kebanyakan gitu. Ya nggak ada istimewanya. Tapi bangsa Batak gitu. Ya justru karena itulah saya merasa bahwa harusnya kita lebih hati-hati.
Ya nggak semudah itu. Bahwa kan dukungan-dukungan silahkan. Kalau pribadi-pribadi nggak ada masalah. Rumuskan dulu, baru buat agenda bersama. Bukan tentukan komitmennya. Ya kan, baru sepakatin. Nah, barulah sampaikan dukungan. Jangan dukung dulu baru dicari-cari nanti ininya. Ya itu namanya kecelakaan. Nah, kita nggak mau politik ini seperti sebuah kecelakaan, tapi memang didesain karena kita sadar kita kan malu politik, tahu kita momentumnya ada. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini kan kayak kecelakaan seolah-olah gitu kan. Iya. Nah, Betul. jadi intinya itu tadi ya, kalau sekedar kalau memang teman-teman menjadikan ini semacam tim ses ya untuknya pilkada ya sudah. Tapi buat saya itu nggak berkelas. Hanya sekelas. Ya artinya gini, saya nggak mau lah, ya saya nggak mau menurunkan kelas saya lah, kasarnya gitulah. Baik. Itu aja. Itu menarik ya. Baik. Tapi saya boleh ngopi nih. Silakan Pak Dewan. Jangan pula nanti jadi apa macam-macam. Oke, mendengar tadi sebelum Bang Ubas speak up terkait pengunduran diri, ini kan lagi rame nih Bang. Ya. Di Batam dengan adanya 2 konser Batak. 3 November 2020, bahkan di KDK TV juga rame pro kontra ya. Makanya saya hadirkan orang yang paling independen, tokoh pemuda. Ya, itu Bang Roy Stanggang. Ini Bang. Nah, kalau kita lihat profil Bang Roy ini kan memang sangat kritis, baik dalam bidang politik pun dalam budaya. Baik. Bagaimana kacamata Bang Roy melihat ini? Bicara tentang Batak memang unik ya, gitu. Kita ini kalau di awal-awal saya coba tulis di medsos, saya bilang bahwa DNA kita yang dalam tanda kutip mengaku Batak ini tidak memungkinkan untuk disatukan. Saya berefleksi demikian bahwa DNA Batak itu tidak mungkin bisa disatukan karena ada egosentrisme primordial di setiap individu marga-marga yang menjadi barrier antara yang satu dengan yang lain, sehingga susah untuk dilebur menjadi sebuah komunitas yang solid. Hal itu kemudian terbukti ketika lahirnya 2 organisasi besar yang mengatasnamakan Batak. Meskipun lahirnya itu saya anggap ya dikarbit lah, karena jelang-jelang menuju sebuah pesta demokrasi gitu. Lahirnya BBM, kemudian tidak lama lagi kemudian dihidupkan kembali ada organisasi yang sudah cukup lama bernama Batak Toba Nahumaliang. Kalau saya lihat ini lahirnya karena tidak terakomodir di sana, hidupkan kembali yang ada di sini. Itu saja gitu. Nah, porsinya juga kita lihat jauh menyimpang dari spirit Habatakon gitu. Karena bicara soal komunitas Batak, sejatinya dia punya sebuah visi Batak ini mau ngapain gitu. Kalau hanya menjadi sebuah lembaga kendaraan politik, ya tidak usah lahirkan lembaga mengatasnamakan Bangsa Batak gitu, atau tidak usah bawa embel-embel Batak. Karena bicara Batak ini kan bicara holistik, bukan parsial gitu. Jadi semua ada di dalam gitu. Seluruh elemen marga-marga ataupun nama daerahnya ada di dalam gitu. Iya, betul. Nah, hari ini kita lihat ini menjadi komoditi gitu, bahwa komunitas ini hanya menjadi bauran atau barang dagangan segelintir orang. Makanya saya selalu bilang bahwa sebuah lembaga atau organisasi ketika lahir dan dimotori oleh banyak orang, sejatinya yang perlu dilakukan pertama itu adalah internalisasi nilai-nilai dari organisasi itu apa di masing-masing individu yang mendirikannya. Dan jangan menjadi dihegemoni oleh satu atau segelintir orang. Karena kalau sebuah lembaga itu menjadi hegemoni satu atau hanya beberapa oknum saja, ya ini tidak ubahnya sebagai organisasi profit, ya perusahaan gitu. Tetapi bagaimana organisasi ini harus dimiliki oleh semua orang gitu. Semua orang yang di dalamnya yang kita sebut Batak tadi gitu. Sehingga ada rasa memiliki yang lahir di masing-masing individu yang merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Jadi tidak hanya sekelompok orang yang merasa ini punya kami, kemudian yang ada di dalam ini adalah ya penumpang kami saja gitu, yang boleh kami bawa kemanapun gitu. Tidak begitu gitu. Tetapi harus ada visi yang sama yang dirasakan, rasa memiliki yang sama atau self of belonging yang sama yang dimiliki oleh semua anggota yang ada di dalamnya gitu. Kalau kemudian hari ini kita lihat 2 organisasi besar ini buat sebuah kegiatan yang mengatasnamakan Batak, tetapi secara gamblang orang bisa tebak, oh yang kegiatan yang di sana sebenarnya untuk ini, kegiatan yang di sini sebenarnya untuk ini. Itu
kacamata anak-anak muda cukup gampang lah untuk memetakan itu gitu. Nah, kita sebagai orang-orang muda melihat ada sesuatu yang harus kita refleksikan kembali dengan kondisi kita hari ini gitu. Kita harus mulai berbenah dan mulai menyadari sebenarnya kita ini mau kemana sih gitu. Sebenarnya kita ini buat sebuah komunitas besar ini mau bagaimana gitu. Kalau hanya untuk program short term aja tadi, hanya untuk suksesi pilkada, saya rasa tidak perlu membentuk sebuah organisasi seperti kata Bang Ubay tadi. Ya langsung bentuk aja tim suksesi A gitu atau tim suksesi B gitu. Cukup gitu. Tidak perlu bawa-bawa nama besar Batak tadi gitu. Karena kalau kita bawa-bawa nama besar Batak tadi, tanggung jawab moral terhadap seluruh entitas Batak itu melekat loh. Iya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya hari ini, beranikah pengurus bertanggung jawab kepada seluruh entitas Batak ini jika terjadi bagaimana di kemudian hari? Kalau hanya sebatas tim sukses untuk suksesi pilkada, ya harusnya ya berbaur saja, membuat nama ya, apa begitu kan, terserah gitu, mau dinamakan apa gitu. STM pun boleh. STM juga boleh gitu. Tadi menarik nih Bang Roy. Pandangan Bang Roy kan melihat ini organisasi ini semacam komoditi aja. Ya. Sementara namanya Bangso Batak. Bangso Batak. Kita melihat ini semacam komoditi. Arti jualan. Iya. Dagangan tadi dibilang ya. Ya jujur mungkin bukan dari KDKTV, saya juga secara pribadi orang Batak. Sebelumnya juga saya sudah prolog di KDKTV, Boru Sitio. Ya saya merasa punya hak bersuara karena di sana ada nama Bataknya, Bangso Bataknya. Saya justru melihat kembali, ini saya pribadi ya, bukan KDKTV. Kita diskusi ngopi-ngopi santai nih Bang ya. Bagaimana nih? Kalau saya melihat, wah nggak ada sesuatu yang nggak benar dan ternyata terjawab, ada hubungan gelap di sana. Jadi gini, saya potong dikit. Tapi ada yang menarik, bukan organisasinya yang jadi menarik di sini, tapi pilkadanya. Baik. Jadi kalau coba perhatikan di pilkada ini, tadi ada organisasi-organisasi ini yang berbeda, yang tidak saling ketemu. Ternyata karena pilkada jadi mereka duduk berbareng. Okay. Nah ini menarik nih. Yeah. Jadi sebenarnya ide dasar mereka buat organisasi ini apa sih? Jadi kan bingung kita. Tadinya kan waktu katakanlah ada organisasi Bangso Batak, nah ada Towono Liang, kalau ada yang lain. Ini kan nggak ketemu nih. Bikin seolah-olah ini tandingan atau seolah berbeda segala macam. Tapi di pilkada mereka ada sebagian bisa duduk bareng. Ini menarik. Jadi memang pilkadanya yang canggih, bukan organisasinya. Ya. Kesimpulannya begitu. Ya iya, karena kan ini lihat ya coba. Kan kalau kita lihat beberapa kali itu ada beberapa foto yang beredar gitu. Nah ini orang yang berbeda kemarin. Ini kemarin deklarasi di sana, ini mubas di sini, ini di sini. Tapi di pilkada bisa ketemu. Nah berarti kan apa yang saya bilang, ini memang agendanya memang ternyata untuk pilkada doang. Ya. Ya iya, karena kan jadi harusnya ide-idenya itu tadi jelas. Yang membedakan itu karena ada ide pemikirannya. Iya. Nah, jadi bukan karena kesempatan atau opportunity ataupun kepentingannya. Nah, ternyata idenya nggak jelas, kepentingannya bisa sama pula. Ini aneh. Ya kan sama, ketemu di pilkada kan. Nah, berarti kan pilkada ini kalau kita bicara pilkada tanpa ada komitmen yang jelas ya berarti kan hanya kepentingan pragmatis. Ya short term tadi kan. Nah kalau udah begitu apa yang menarik kan itu menurut saya. Harusnya pilkada ini kan hanya sebagai bonus saja ya, kita jadi jadikan. Menyambung sedikit saya kalau mau tambahkan. Saya punya pemikiran sebenarnya tadi ada momen-momen tertentu di luar dari hal pilkada yang sebenarnya kalau kita bicara tentang Batak bisa mengajak semua elemen yang ada, organisasi yang mungkin berbeda dalam tujuan tapi bisa. Apa itu? Kebetulan tahun ini, kemarin sebenarnya bulan Oktober, 2 Oktober kemarin, itu ada sosok orang Batak yang 100 tahun peringatannya, itu Sitor Situmorang. Ya. Saya tadi berpikir melakukan kegiatan peringatan 100 tahun Sitor Situmorang. Ya, sebagai seorang sastrawan besar orang Batak yang sangat luar biasa. Jadi pemikiran-pemikiran, karya-karyanya itu bisa mungkin semacam entry point atau jalan masuk kita untuk melihat bagaimana kita orang Batak. Nah, tapi kalau dengan kondisi seperti ini kan nggak mungkin lagi. Nah, jadi ide tadi yang seperti bilang Bang Roy itu nggak bisa bersatu karena DNA lain sebagainya, tapi bisa karena ide, karena gagasan tadi. Karena ada banyak tokoh-tokoh juga budaya ya.
tokoh seni, dan ini yang bisa menjadi dasar kita untuk duduk bersama. Kasarnya beginilah, kalau Anda menjadi orang Batak ya Anda harus baca Sitor Tumorang, kalau enggak Anda belum orang Batak misalnya. Tapi itu bisa menjadi momentum kita untuk mendudukkan bersama. Jadi bukan pilkada yang menyatukan kita, kalau pilkada malah bikin tarik menarik, berbeda segala macam, tapi harus dari kita sendiri. Dan ini kan nggak bisa terlaksana karena kita sudah sibuk jadi tim ses. Ya. Nah, ya mungkin nanti setelah inilah baru dipikirkan. Tapi momentum itu lewat karena ada tahun depan ada 101 tahun Sitor. Gitu. Biasanya orang kan peringatannya 25, 50, 75 baru 100. Iya. Begitu. Pas ini karena orang yang kelompok-kelompok lain juga di Jogja dirayakan, di Medan ya. Nah, tapi kita kan di sini yang berbasis komunitas tadi, etnik tadi, ini harusnya menjadikan itu momentum. Tapi nggak ada yang akhirnya itu nggak sampai ke situ ya, karena udah sibuk jadi tim ses. Itu kira-kira. Makanya kita cukup. Jadi dari kacamata Bang Roy nih melihat, aku katakanlah orang tua ya, karena kami kan beda era nih Bang, Nah. ke Bang Uba. Ya. Kalau kami masih satu era, Apa, generasi kalian? milenial nih. Oh gitu. Kalau Abang di atas generasi orang tua. Kolonial. Artinya kalau gimana nih Bang Roy melihat orang-orang tua kita ini yang mungkin harusnya mengedukasi ke kita, tapi pada akhirnya kita melihat kita yang kerja keras, belajar lah kita bilangnya, bagaimana harusnya berpolitik, bagaimana harusnya dan jujur Bang, aku sampaikan di sini satu fakta. Soalnya aku sama Bang Roy ini punya hubungan komunikasi itu karena perdebatan soal budaya. Iya. Ya Bang ya. 3 hari 3 malam Bang. Wih, Kami debat soal budaya. Panitianya yang kasihan ya. Iya. 3 hari 3 malam. Artinya begitu sangat dipahami banget sepertinya budaya itu oleh Bang Roy. Nah, hari ini kita melihat yang katanya Pesta Budaya Batak. Ya. Tanggal 3 November itu Pesta Budaya Batak. Tapi seperti yang kita lihat yang ditonjolkan konser Judika. How gimana nih Bang Roy? Makanya kalau kita mau jujur soal menghidupkan kembali spirit Batak itu, harusnya jangan Judika dong yang diundang gitu kan. Karena itu kan sudah kebetulan Judika seorang Batak, terus dia sudah menjadi artis papan atas tingkat nasional lah kita sebut. Ya. Tetapi spirit Habatakonnya tidak melekat sebenarnya gitu. Kalau kita mau cerita soal Pesta Budaya Batak, harusnya yang ada di sana besok ada ogung yang bunyi gitu kan. Iya. Ada tagading, ada sarune, terus ada berbagai tortor dengan peralatan Bataknya yang komplit, ulos Bataknya yang komplit. Itu yang harus ditonjolkan gitu. Kalau kita mau menginternalisasi nilai-nilai Habatakon ya gitu. Dan disajikan apa nih tujuannya, apa artinya Iya. gitu ya, betul. Malah kalau saya berpikir kalau mau buat hajatan yang memang berbau etnik Batak itu ya besok harus kita lihat di sana ada bazar Naniura, Napinadar, Nanyarse, ada Saksang, ada Panggang, ada Hinopingan, ada Bajar kayaknya ada deh kayaknya. iya, tapi harus berbau etnik Batak itu gitu. Ya. Ada nggak itak gur-gur besok kita temukan di sana? Kalau kita mau menonjolkan budaya Batak kan gitu. Ada nggak Hinopingan besok kita temukan di sana? Gitu. Ya. Ada nggak mual yang dicampur anggir besok ada di sana? Saya rasa itu tidak akan ada. Saya berani bertaruh soal itu. Jadi besok itu tidak ubahnya dengan konser-konser di daerah lain. Misalnya Judika konser di Tanah Jawa itu sama saja. Paling besok requestnya ya Judika kalau bisa bawa beberapa lagu Batak lah. Hanya itu aja sebenarnya. Jadi bukan menonjolkan entitas Bataknya. Jangan-jangan besok yang ada di sana bakso, siomay yang tidak ada hubungannya dengan Batak gitu. Saya mau lihat besok ada bazar lapet nggak di situ gitu. Ya. Saya rasa itu jauh gitu. Karena apa? Karena kita tidak lahir dari sebuah refleksi mendalam soal Habatakon tadi. Makanya kalau mau melahirkan sebuah organisasi yang membawa nama bangsa Batak, harusnya ada sebuah refleksi mendalam dan ada sebuah kerinduan, kita mau ngapain ini orang Batak. Kita kumpulkan pemikir-pemikir Batak, mau ngapain gitu. Yang harus kita sadari itu adalah bagaimana menghidupkan kembali untuk diteladankan kepada generasi-generasi berikutnya soal Habatakon, soal Hahomion Habatakon. Itu yang harus dilakukan gitu. Bagaimana mengajarkan kembali nilai-nilai
budaya Batak yang original tadi kepada generasi selanjutnya. Iya. Bukan semata-mata hanya untuk suksesi pilkada gitu. Bukan ke sana gitu. Nah, kita masih jauh dari refleksi itu gitu. Kalau kita mau jujur, bagaimana peranan anak-anak muda besok dalam event yang digagas tersebut juga kita tidak tahu gitu. Ya, kumpul rame-rame Cheerleaders, cheerleaders lah. Iya. Kalau dibilang manortor, saya juga tidak yakin ada acara manortor yang manortor sejatinya ya gitu. Iya. Ya kalau joget-joget mungkin. Joget-joget pakai ya sebutlah ulos. Meski besok saya garansi hanya 10% yang pakai ulos beneran gitu. Karena yang disebut ulos juga harus kita terjemahkan ya. Dia harus memang hasil karya tenun tangan anak-anak bangsa atau putri-putri Batak yang ada di tanah leluhur kita. Itu yang kita sebut ulos gitu. Jangan-jangan besok itu yang ada seka-seka kan? Atau ya kain yang bercorak ulos, bukan ulos yang sebenarnya gitu. Kita menyadari nggak gitu bahwa hari ini kita mengalami degradasi budaya itu cukup jauh. Komunitas-komunitas Batak yang ada hari ini juga kita tidak mengerti gitu. Yang kita lakukan setiap bulan mengatasnamakan budaya itu adalah kebaktian atau ibadah. Kalau saya berpikir kemudian bahwa kita ini sedang mengamputasi tugas-tugas para tokoh-tokoh gereja. Ibadah itu harusnya menjadi tugas tokoh-tokoh gereja, bukan tugas dari marga-marga melakukannya. Karena kita kan berangkat dari spirit Habatakon, spirit marga misalnya. Harusnya semua ada di sana gitu. Mau dia Parmalim, mau dia Islam, mau dia Kristen, ada di sana gitu. Hari ini yang terjadi apa? Tidak gitu. Sebenarnya kita ini Batak atau Kristen beridentitas Batak gitu. Karena yang kita lihat lebih menonjol Kristennya daripada Bataknya gitu. Karena sampai hari ini kita tidak merangkul Batak secara keseluruhan. Masih ada sekat-sekat yang kita batasi. Masuk ke komunitas, ya kalau bisa dia harus Kristen gitu. Iya. Kalau ada Batak Muslim bisa tidak masuk kan gitu. Masih ada gap yang cukup besar soal itu. Jadi menerjemahkan itu pun kita tidak clear gitu. Kita ambigu dengan hal ini. Iya. Jadi makanya saya bilang komunitas kita hari ini lahir kayak FOMO ya kalau orang-orang sekarang bilang gitu. Karena orang sana buat ini ya kita buat gitu. Orang sana buat ini ya kita buat lagi gitu. Orang kalau dalam falsafah Bataknya bilang emena masa igaga ursa, nama saya taula kan gitu. Iya betul. Itu yang terjadi hari ini gitu. Makanya sebagai generasi muda kita cukup gelisah melihat kondisi ini. Saya memilih tidak bergabung dalam dua komunitas besar itu karena saya lihat tidak ada visi yang bisa kita rasakan yang menyentuh kita. Ini mau dibawa kemana organisasi? Tidak ada gitu. Sosialisasinya juga tidak menyeluruh. Pernah nggak kita dipanggil untuk diedukasi soal spirit bersama mendirikan lembaga besar? Tidak pernah. Ujuk-ujuk saja gitu. Lahir buat ini pengurusnya ini gitu. Nanti sudah ada toke besarnya yang bisa mendanai ini kan. Makanya selama sebuah organisasi kemudian hanya didominasi toke besar tadi, ya percayalah organisasi ini tidak lama gitu. Hanya short term aja itu. Tidak ada long term program atau visi yang dipikirkan gitu, yang berguna bagi kemaslahatan bangsa Batak tadi, nggak ada itu, jauh lah. Iya betul Bang, menarik ini Bang, berhubung masih ada Bang Ubah, berdirinya kan ada di sana ya Bang. Iya. Ini sangat menarik, karena dalam setiap organisasi kita berbicara Batak ya, selalu yang toke besar yang ketua, sementara bawa label Batak nih harusnya kan yang paham tadi, yang disampaikan Bang Roy tadi. Bahkan kalau dilihat ini tidak sedang mendiskreditkan ya orang-orang tertentu. Jadi kalau kita melihat nih generasi muda, wah padahal saya punya cita-cita untuk ini nih, saya punya pemahaman tentang ini nih. Tapi ketika saya tidak toke besar, saya nggak dianggap untuk itu. Iya, ini persoalan juga menurut saya. Kalau saya tadinya kan juga punya pandangan proses itu penting. Iya. Jadi dibentuk ini proses bagaimana mensosialisasikan ya, proses sosialisasikan, mengajak, menghimpun, kemudian mendiskusikan sampai dia betul-betul memiliki pondasi yang kuat. Oke. Nah, dalam proses itu tentu ada banyak tantangan. Tetapi satu hal, misalnya kita ambil contoh, kita ajak marga-marga nih. Oke. Nah, marga-marga ini kan
harus kita sampaikan secara terbuka apa yang menjadi agenda kepentingan bersama yang nantinya ketua-ketua marga menyampaikan ke kelompok marganya ya di kumpulannya. Nah, tapi karena ini pun belum sampai, ya apa yang mau disampaikan? Nah, kemudian tidak ada bahan yang dia mau sampaikan sebagai bahan edukasi ataupun untuk mengajak ke bawah. Putus di situ. Nah, padahal harusnya tadi ya, jangan ini jangan terganggu proses ini karena pilkada. Nah, tapi karena udah ditarik semua ke pilkada, maka ini tidak berjalan. Yang akhirnya nanti setelah pilkada kan juga ya orang akhirnya saling tuding menuding kan. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu. Tetapi inilah faktanya kenapa memang tadi seperti dibilang ada banyak yang harus diajak. Harus saja banyak diskusikan. Saya sebenarnya tadi program itu bukan yang beginian. Kalau undang Judika sih oke, tetapi itu ya apa ya istilah saya. Mungkin kalau tadi Bang Roy bilang ya itu udah umum sekali sifatnya. Saya tadi misalnya dalam konteks ini kalau memang kita undang misalnya siapa tokoh Batak itu yang memang betul-betul hebat dan cemerlang. Tadinya katakanlah orang bilang oke, ada representasi orang Batak hebat, siapa LBP misalnya. Undang kemari, suruh cerita bagaimana dia bisa memotivasi generasi muda, memotivasi bangsa ini. Pemikiran dia itu yang mau kita uji, kita sampaikan ke masyarakat. Jadi orang juga melihat sesuatu bahwa modal itu, kapital itu bukan karena kita uang tidak, artinya orang kan pikir wah harus ada modal dulu. Padahal pemikiran, ide, gagasan itu modal. Kemauan, semangat, ya sikap bertanggung jawab, kerja keras itu modal. Tapi siapa yang bisa menyampaikan itu? Tentu tokoh-tokoh yang mungkin jadi public figure ya. Kita undang. Termasuk juga tadinya kan sudah saya usulkan, kita undang nanti Pak John, bicara kenapa Pak John bisa hebat seperti itu. Supaya orang tahu, jangan hanya lihat oh Pak John itu bosnya ini, bosnya ini. Enggak, tapi proses yang dia jalani kan panjang. Nah, itu spirit. Ya. Nah, di luar dari itu juga tadi memang ada beberapa hal yang menurut saya kalau memang kita ingin menunjukkan identitas, ya tunjukkanlah yang benar identitasnya. Tetapi kan kita tahu kalau misalnya apa yang terjadi, si A ngundang ini, si E ngundang ini kan tujuannya kan memang bukan untuk budaya itu hanya cuma kemasan. Tapi isi tujuannya kan bukan ke situ. Ya untuk ke sana, untuk kemari, itu hal-hal yang inilah, hal-hal yang biasa. Tetapi jangan hal-hal itu justru yang membuat kita ini jadi kerdil, itu maksud saya. Iya, betul. Iya. Terbuka saja, jangan kita bilang misalnya gini, oh kami ngundang si Anu, ya tujuannya untuk ini. Itu clear. Jadi nggak ada yang merasa diklaim-klaim begitu. Jadi kan ini kan seolah-olah seolah-olah ini budaya, seolah-olah ini seolah-olah ini ya, tapi ya itulah prakteknya sekarang. Dan menurut saya harusnya keberadaan organisasi itu mengklirkan itu, menjernihkan itu, bukan malah membuat makin keruh. Sekarang kan akhirnya apa yang menjadi keberatan orang dan munculnya sikap pesimis terhadap organisasi dan stigma-stigma buruk atas organisasi ya diulang lagi ya, jadi makin parah. Nanti mau perbaikin lagi mudah makin susah. Ya paling-paling itu untuk ini, paling-paling untuk ini. Padahal banyak juga kita orang-orang ya orang Batak yang punya pemikiran bagus, yang memang mau betul-betul menunjukkan secara positif tentunya. Itu dia Ben, saya kira Ben. Ya makanya kita akan lihat kan pasca selesainya pilkada nanti masih berlangsung nggak ritme organisasi ini gitu, atau kemudian hilang seperti yang sebelumnya. Tapi kalau masih berlangsung, tapi animo dan spirit semangat masyarakat itu dan terutama trustnya juga kan sudah mulai berkurang karena tidak seperti orang ini. Karena kan waktu pembentukan awal saya ingat, ya, karena orang sudah langsung menuding, oh ini berdiri karena mau pilkada. Akan kita jawab tidak, bukan. Pilkada itu hanya momentum, artinya dia memang peristiwa yang memang 5 tahun sekali pada saat tahun ini kebetulan berjalannya, tapi bukan untuk mengejar politik praktis dalam kepentingan pilkada ini dibentuk itu. Nah, tapi faktanya ya terjadi justru apa yang dituding masyarakat itu yang terjadi. Nah, makanya itu kan hal-hal seperti ini harusnya menjadi pemikiran jauh sebelumnya kita bersama-sama. Ini malah terjebak kan. Jadi kalau mau dibikin apapun excuse, oh ini bukan, ya faktanya seperti itu. Nah, itu kira-kira Ben. Nah, jadi udah cukup jelas lah ya.
Saya pikir sudah sangat jelas. Iya. Dalam waktu yang sesingkat ini bisa dapat semua. Tapi untuk closing statement kali ya, Iya. dari anak muda kali dulu pertama, bagaimana harapannya melihat Batam lah dulu Bang, ya, dengan situasi yang 3 November ini, satu di sana yang masih brandnya Batak tapi tidak ada hasadaan, tapi judulnya persadaan gitu. Gimana nih Bang? Kalau saya sih, kalau mau menyarankan kepada anak-anak muda, lebih baik menghindari konflik of interest dari kedua-duanya. Berada saja di luar kondisi yang lagi saling bergesekan ini. Itu salah satu sikap ya? Ya, itu khususnya saya pribadi, saya kan berada di luar itu gitu. Ya. Saya lebih memilih mungkin mengumpulkan teman-teman anak-anak muda yang berada dan tidak masuk dalam irisan gesekan yang tadi, untuk berefleksi kembali bagaimana melihat komunitas-komunitas kita hari ini, dan coba kita pikirkan apa yang harus bisa kita perbuat meski hal-hal kecil untuk memperbaiki komunitas kita gitu. Misalnya kalau kita sendiri ya, kalau saya dulu besarnya di komunitas Naposo Parna ya gitu. Saya lebih memilih untuk memanggil teman-teman pengurus Naposo Parna dan teman-teman pengurus anak-anak muda atau Naposo yang lainnya untuk duduk bersama, kemudian mencoba membangun spirit dan kesadaran ulang terhadap kondisi organisasi atau komunitas kita hari ini. Kita mau bagaimana sih sebenarnya? Anak-anak muda ini bisa berbuat apa gitu? Yang berdampak bagi komunitas itu sendiri, bagi anggotanya, dan berdampak bagi masyarakat luas. Banyak hal besar yang bisa kita perbuat gitu. Dengan memisahkan diri dari politik praktis tadi gitu. Bisa. Hal-hal itu pernah kita uji kok gitu. Dan pernah kita eksekusi, berhasil gitu. Nah, saya lebih memilih begitu gitu. Saya akan menghindari untuk terlibat bergesekan secara langsung, khususnya dengan orang-orang tua kita yang ada di atas, yang hari ini sedang berjuang mensukseskan acaranya masing-masing. Ya monggo, kita tetap persilahkan gitu. Tetapi ada baiknya mereka harusnya meneladankan sesuatu yang baik untuk kita teruskan bagi generasi selanjutnya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Kalimat terakhir itu gak dalam sih. Baik, dari Bang Ubah, gimana nih Bang? Jadi saya sih memang diperlukan semacam sebuah wadah yang bisa bersikap rasional di dalam memberikan edukasi bahwa demokrasi dan politik dan demokrasi itu sejatinya adalah sesuatu yang penting dan sangat-sangat baik untuk sama-sama bisa mencapai tujuan akhir, yaitu keadilan. Nah, tentu dalam hal ini diperlukan ada semacam keberanian ya untuk sama-sama melangkah bahwa kita maju melakukan aktivitas ini atas sikap rasional, bukan emosional. Dan ini yang selalu kami sampaikan. Jadi kalau memang harus ada pilihan, silahkan pilihannya itu berdasarkan rasional, bukan karena like and dislike, bukan karena ini. Nah, itu dia. Dan yang kedua, ada tanggung jawab kita untuk tidak fait accompli atau mengatasnamakan kelompok-kelompok lain yang kita juga tidak memberikan edukasi yang secara bertanggung jawab. Dan ini menurut saya harus dihindari, sehingga proses demokrasi politik itu betul-betul bisa menjadi seperti pilkada, momentum untuk ya mencerdaskan, menambah ya pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat. Itu dia, Bet. Jadi kalau hanya sekedar hirup pikuk seperti ini, ya saya pikir setiap orang sih boleh. Tapi kalau kita membuat organisasi toh akhirnya juga menjadi bagian dari hirup pikuk yang hanya untuk menggembira, ya saya pikir ya itu pekerjaan yang capek saja lah. Nah, tentu harapan kami ya soal pilihan sih oke, siapa aja bebas memilih si A, si B, si C, ini silakan saja, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah jangan kita misalnya seperti saya punya marga terus saya klaim marga saya, ya terus saya klaim bangsa yang lain, itu nggak etis. Saya harus pastikan dulu bahwa kalau saya sih memang memutuskan pilihan itu karena pribadi saya, dan pilihan saya pertanggungjawabkan ke publik, itu boleh saya sampaikan ke publik kenapa saya milih si Anu. Makanya saya ada menulis kan, ada saya menyampaikan itu kenapa kita harus pilih si A, si B, si ini. Dan tidak ada klaim-klaim oh saya atas nama ini gerbong ini, enggak. Kalau itu tidak berangkat dari kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada komitmen, itu janganlah.
Itu saya kira, Bet. Jadi soal tadi misalnya kita lihat ada hiruk pikuk di sini bikin ini, di sini bikin ini, saya pikir itu dinamika. Iya. Ya. Tetapi harus disesuaikan dengan nama yang mengusung itu. Iya. Iya kan, jangan namanya A yang ditampilkan B. Iya. Ya, isinya B. Nah, orang kan jadi mikir ini apa nih gitu. Nah, jadi itu aja saya pikir, nggak usah rumit-rumit, kita sederhanakan, ya kita tetap harus enjoy, kita jalani hidup ini. Tetapi sekali lagi, ya selalulah harus berpolitik di jalan yang terang, jangan di jalan yang gelap. Bangunlah hubungan terang, jangan bangun hubungan gelap. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih.